Cerita dimulai oleh seorang polisi bernama Spencer. Dia sedang dalam masa persidangan karena telah melanggar hukum sudah mengganggu ketenangan seseorang. Orang tersebut adalah atasannya, yaitu John Boylan. Spencer melakukan hal tersebut karena Boylan menutupi kasus pembunuhan temannya, yaitu Gloria Wisniewski. Namun Spencer pun akhirnya masuk penjara. 5 tahun kemudian, Spencer sedang dalam masa terakhirnya di penjara. Namun ketika Spencer sedang di ruang perpus membaca sebuah buku, dia dihampiri oleh tahanan lain bernama Squib. Mereka sempat berbincang-bincang, namun teman dari Squib datang dan berencana membunuh Spencer. Squib berbicara bahwa ada pesan sebelum Spencer keluar penjara. Namun Spencer yakin itu adalah suruhan dari orang di luar sana. Adegan perkelahian pun terjadi. Squib gagal membunuh Spencer dan hanya menusuk pinggulnya. Akhirnya polisi pun mengamankan mereka dan Spencer akhirnya terhindar dari pembunuhan tersebut. Lanjut cerita, Spencer pun keluar dari penjara dan dia dijemput oleh seorang kakek tua bernama Henry. Pada saat itu, pacar Spencer pun, yaitu Cissy, ternyata menjemput Spencer. Namun Spencer di sini tidak mau menemuinya karena sifatnya yang temperamen dan juga karena Spencer sudah mau memulai hidup baru tanpanya. Lalu Spencer pun pergi tanpa menemui Cissy. Sampai di rumah Henry, Spencer pun bertemu dengan teman polisinya, yaitu Driscoll, dan memberitahu Spencer bahwa masih banyak anggota polisi yang mengincar Spencer. Di rumah Henry, Spencer tinggal dengan seorang mantan napi bernama Hawk. Walaupun sebenarnya Spencer merasa keberatan tidur dengannya, namun Henry tetap memaksanya. Di tempat lain, Boylan sedang dalam perjalanan pulang, namun seseorang menelpon dan menyuruh dia datang ke suatu tempat. Naas bagi Boylan, ketika sampai di lokasi, ternyata dia dibunuh oleh komplotan orang jahat. Esok harinya, di pagi hari yang cerah, seorang wanita bernama Leticia tidak sengaja melihat mobil suaminya parkir di depan terminal bus. Ternyata suaminya, yaitu Terence Graham, mati di dalam mobilnya. Leticia pun menangis histeris karena kaget melihat suaminya meninggal. Beralih ke tempat Spencer, ketika sedang santai di rumah, Spencer melihat berita pembunuhan Joy Boylan dan para saksi melihat mobil SUV warna biru. Tak lama kemudian, ternyata pada saat itu polisi datang ke rumahnya dan itu adalah Driscoll dan rekannya. Driscoll memberitahu Spencer bahwa dia masuk dalam list buronan. Karena Spencer berada di rumah, akhirnya tidak dicurigai dan Driscoll pun pergi. Lanjut cerita, sampai di tempat sekolah mengemudi truk, Spencer melihat mobil Transformer? Ya, sejenis truk lah. Di dalam kelas, Spencer memikirkan siapa pembunuh Boylan dan atas dasar apa. Lanjut cerita, pindah ke tempat latihan tinju. Henry memaksa Spencer mengajarkan Hawk cara tinju yang benar. Namun datanglah Cissy, pacar Spencer, dan memakinya. Di sini Spencer sudah tidak mau menjalani hubungan dengannya dan menginginkan kehidupan yang baru. Cissy pun marah lalu pergi. Sepulang latihan tinju, Spencer, Henry, dan Hawk melihat berita kematian Terence Graham yang diduga bunuh diri setelah membunuh rekannya John Boylan. Karena Spencer merasa janggal dengan kejadian tersebut dan juga Terence Graham adalah teman lama dari Spencer, Spencer pun akhirnya berniat menyelidiki kasus tersebut. Lanjut cerita, Spencer menemui Leticia, istri dari Terence. Sambil menangis, Leticia berbicara bahwa dirinya disergap polisi karena suaminya dituduh menjual narkotika. Lalu Leticia memberitahu Spencer sebelum kematiannya, Terence bertemu rekannya yaitu Scott Traylor di sebuah bar, tempat para polisi nongkrong. Lanjut cerita, Spencer pun datang ke sebuah bar. Nah, bar ini adalah
tempat oknum polisi yang memang tidak suka pada Spencer. Spencer pun bertemu dengan Scott Trailer dan mengajaknya ngobrol di toilet. Spencer memastikan pada Scott bahwa sebelum kematiannya, Terence datang ke bar ini. Namun saat itu datanglah oknum polisi patroli yang dipimpin oleh McLean, karena Spencer adalah ancaman bagi mereka. Akhirnya perkelahian pun terjadi dan Spencer akhirnya kalah lalu dilempar keluar dari bar tersebut. Lalu Spencer pergi ke sebuah minimarket untuk mencari rekaman CCTV dari lokasi bar tersebut. Di rumahnya, Spencer meminta bantuan pada Hawk untuk memutar CCTV kejadian pada saat Terence pergi ke bar. Dalam rekaman CCTV, Spencer menemukan info bahwa Terence menemui seseorang bernama Charlie Benwood. Dia adalah seorang pembunuh bayaran. Dan ternyata Terence naik ke mobilnya. Lalu SUV milik Terence ternyata dipakai orang lain. Esok harinya Spencer datang ke TKP pembunuhan John Boylan dan menemukan bukti sebuah tusuk gigi milik Driscoll. Setelah itu Spencer pun langsung menemui Driscoll dan pada saat Driscoll ditanya oleh Spencer ternyata dia mengelak belum pernah ke TKP pembunuhan John Boylan. Dan Driscoll malah menutupi kejadiannya. Spencer pun semakin yakin bahwa kasus ini berkaitan dengan Driscoll. Lanjut cerita, beralih fokus ke Benwood. Spencer bercerita kepada Hawk dan Henry bahwa kematian Gloria Wisniewski adalah Charlie Benwood tersangkanya. Dan juga segerombolan pria Irlandia yang disebut dengan Trinitarius. Dan itulah alasan kenapa dulu Spencer memukul Boylan sampai dia di penjara karena Boylan menutupi kasus ini dan menyogok wartawan Globe yaitu Cosgrove untuk tidak diberitakan ke publik. Spencer pun mulai membuntuti Benwood. Dia sedang melakukan transaksi dengan polisi patrol yaitu McLean. Dan kebetulan Spencer melihat anggota FBI sedang di lokasi memperhatikan kasus Benwood dan juga oknum polisi. Spencer pun menemui FBI tersebut dan diberi ID card. Lanjut cerita, untuk mengembangkan penyelidikannya, Spencer menemui tahanan yang dulu hampir membunuhnya, yaitu Squibb. Spencer mengancam istri dari Squibb untuk mendapatkan info darinya. Dan akhirnya, infonya mengarah ke suatu tempat bernama Wonderland. Spencer pun lalu menemui mantan wartawan Globe yaitu Cosgrove, dan Cosgrove berbicara tentang Wonderland, yaitu tempat sindikat para oknum polisi dan politikus bersatu, atau yang disebut dengan Los Oscuros. Mereka menjual narkoba untuk menguasai Wonderland dengan tujuan untuk ke arah kriminal yang lebih besar lagi. Setelah itu, Spencer dan Hawk pergi ke sebuah restoran untuk membeli makanan. Namun segerombolan orang datang dan menyerang Spencer. Namun Spencer berhasil kabur dan mengetahui bahwa dirinya sudah tidak aman. Akhirnya Spencer mengkhawatirkan Henry. Mereka pun pindah ke rumah Cissy mantan pacarnya dan tinggal di sana. Di tempat lain, Leticia sepulang dari pemakaman suaminya, rumahnya sudah berantakan, dirusak orang tak dikenal. Leticia langsung menelpon Spencer, dan ketika Spencer sampai di rumah Leticia memberikan sesuatu alat perekam yang didapat dari suaminya sebelum kematiannya. Dalam perjalanan, Spencer memutar rekaman tersebut, dan ternyata itu adalah percakapan Terence dan Boylan, dan menceritakan alur kejahatan dari mulai penjualan narkotika, kelompok Trinitarius, Benwood, oknum polisi McLean, sampai ke dalangnya yaitu Driscoll. Dan itulah alasan kenapa Boylan dibunuh karena terlibat mengetahui tentang kebusukan Driscoll. Esok harinya Spencer menemui Driscoll dan berbicara bahwa Spencer sudah mengetahui semuanya dan menyuruh terus terang tentang soal Wonderland. Karena Driscoll keras kepala, lalu menyuruh Spencer pergi.
Spencer pun mencoba mencari bantuan FBI untuk membongkar kasus ini, namun ditolak mentah-mentah karena dirasa buktinya kurang kuat dan hanya menambah masalah bagi mereka. Spencer pun melanjutkan rasa penasarannya tentang Pony Express dan menemui Ben Wood. Setelah itu, Ben Wood diancam untuk menceritakan Pony Express. Dan ternyata itu adalah mobil van yang mengirim narkotika dan kebetulan akan dikirim pada hari itu. Di jalan tol, Spencer pun lalu mengambil alih mobil van tersebut dan membawa ke rumah Cici. Walaupun sempat terjadi perkelahian dan satu orang pun berhasil kabur. Sampai di rumah Cici, Spencer dimarahi Cici karena tidak suka membawa barang terlarang. Namun mereka baru menyadari bahwa Henry telah diculik Driscoll. Lalu Spencer ditelepon Driscoll dan menyuruhnya datang ke Wonderland atau Henry yang diancam dibunuh. Spencer pun membuat rencana dengan Hawk dan melibatkan Cici. Di Wonderland, Driscoll dan yang lainnya sudah menunggu Spencer. Dengan taktik Spencer, Cici lah yang menemui Henry dan pura-pura tidak tahu Spencer. Dan itu hanyalah untuk mengalihkan perhatian Driscoll. Lalu Spencer pun datang menaiki mobil truk Transformer tadi yang diambil dari tempat kursus mengemudinya. Lalu Spencer pun menabrak mobil Driscoll dan juga yang lainnya. Setelah itu adegan tembak-menembak pun terjadi. Driscoll pun kabur dan Spencer mengejarnya. Hawk di sini melawan semua anak buah dari Driscoll. Sampai akhirnya, di sini Spencer menemukan Driscoll di dalam gedung. Sebelum Spencer menangkapnya, dia mengajak Driscoll untuk beradu tanpa senjata. Adegan tinju pun terjadi. Spencer di sini habis-habisan dipukul dan ditendang Driscoll sambil diejek. Namun pada akhirnya Spencer bisa menjatuhkan Driscoll lalu memborgolnya. Sampai akhirnya polisi dan FBI pun datang dan mengamankan Driscoll, McLean, Ben Wood, dan juga komplotan Triniterios. Polisi juga mengambil barang bukti kriminal yaitu narkotika dalam mobil. Penyelidikan Spencer pun akhirnya bisa selesai. Dan TV memberitakan kepolisian sudah memperbaiki nama Terence Graham dari tuduhan tersangka pembunuhan John Boylan. Leticia pun akhirnya bisa hidup tenang. Sampai di situasi yang tenang, Spencer pun akhirnya memulai hidup baru dengan keluarga yang dibuat dan cerita pun selesai.